Bangunan museum ini adalah Museum Bank Mandiri. Bangunan ini dulunya adalah kantor pusat Nederlands Handelsmaatschappij atau NHM, yaitu bank perdagangan milik Belanda pada masa kolonial. Sekarang, bangunan ini dijadikan Museum Bank Mandiri yang megah. Di dalam museum ini, kita bisa belajar tentang sejarah dunia perbankan di Indonesia, khususnya perjalanan Bank Mandiri dari masa ke masa. Pada tahun 1555, Cornelis de Houtman memimpin pelayaran Belanda pertama ke Nusantara. Mereka tiba di Banten namun terjadi konflik dengan penduduk. Akhirnya ekspedisi ini hanya sampai Bali dan kembali ke Belanda pada tahun 1557. Dari perahu inilah kisah besar perdagangan dan penjajahan di Nusantara dimulai. Ini adalah ruangan perdagangan dan rempah-rempah. Rempah-rempah dari Nusantara inilah yang menjadi barang dagangan yang sangat berharga di pasar global, dan keuntungan besar dari perdagangan ini yang pada akhirnya mendanai dan mengembangkan perusahaan-perusahaan dagang yang kemudian bertransformasi menjadi institusi keuangan dan bank di masa kolonial. Pada masa kolonialisme, setelah VOC runtuh, Belanda mengambil alih kekuasaan dan menancapkan dominasinya di tanah Jawa. Setelah VOC bubar, Belanda tetap butuh pemasukan. Maka Raja Willem yang pertama bikin strategi baru lewat NHM, perusahaan yang tugasnya ngatur bisnis dan perdagangannya di Hindia Belanda. Grootboek. Buku ini adalah buku yang menjelaskan tentang jejak sistem keuangan kolonial Hindia Belanda. Dan ini adalah kalkulator manual, membantu menghitung cepat sebelum munculnya kalkulator listrik dan dulu sering dipakai di bank. Ini adalah kalkulator elektrik, sebuah alat bantu hitung yang digerakkan oleh tenaga listrik. Ruangan ini menyimpan koleksi numismatik yang mencakup uang tunai dan mata uang kuno dari berbagai zaman. Koleksi ini juga merekam perjalanan sejarah perbankan dan mata uang di Indonesia, terutama dari masa kolonial Belanda. Koleksi ini seringkali dipamerkan di ruangan khusus, yaitu ruangan numismatik atau di area bekas kas Louis. Disinilah tersimpan tumpukan emas sebagai simbol kekayaan dan cadangan devisa. Di sini adalah ruang yang berisi penjelasan tentang krisis ekonomi di Indonesia dan restrukturisasi finansial. Saat itu, krisis ekonomi Asia yang menimpa Thailand akhirnya menyebar ke Indonesia. Nilai mata uang yang jatuh membuat pemerintah bekerja sama dengan Dana Moneter Internasional untuk menyelamatkan ekonomi. Sebagai solusi atas krisis ekonomi, pemerintah Indonesia dengan dukungan IMF dan Bank Dunia melaksanakan program perubahan besar-besaran. Dari proses inilah, 4 bank milik negara digabung menjadi satu, dan lahirlah Bank Mandiri pada tahun 1998. Bank Mandiri berdiri pada tanggal 2 Oktober 1998 setelah krisis ekonomi melanda Indonesia. Bank ini terbentuk dari penggabungan 4 bank pemerintah, yaitu Bank Bumi Daya, Bank Dagang Negara, Bank Eksim, dan Bapindo. Tujuannya untuk memperkuat perbankan nasional dan memulihkan ekonomi Indonesia. Di bagian ini kita bisa lihat timeline penting proses merger Bank Mandiri. Prosesnya dimulai pada awal tahun 1999 dan selesai pada 30 Agustus 1999. Sejak saat itulah lahir Bank Mandiri.